Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pilkada dipilih langsung oleh DPRD. Tetapi ternyata PDIP langsung lantang menolak secara keras. Mereka mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taumalim akan ikut turut membahasnya. Dengan slogan bahwa suara rakyat, suara Tuhan, ini adalah pembodohan, ini adalah tidak benar, ingin menyelewengkan akidah Islamiyah, akidah umat Islam ingin diselewengkan, ingin dibelokkan, karena tidak benar suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat itu bukan suara Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah butuh kepada apapun, dan Tuhan juga tidak pernah butuh kepada siapapun. Jangan menghina Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Emangnya Tuhan butuh kepada rakyat? Emangnya Tuhan butuh kepada manusia? Tuhan gak butuh kepada siapapun. Tuhan tidak butuh kepada apapun. Mau seluruh makhluk ini bejat semua, Tuhan gak butuh. Mau makhluk ini semuanya taat seperti para malaikat, Tuhan juga gak butuh. Jadi kalau seandainya misalnya nih seluruh makhluk sejahat, makhluknya ini bukan hanya manusia tetapi juga jin, juga binatang, seluruh makhluk ini adalah jahat, ahli maksiat, bejat misalnya, seluruhnya nggak ada menyembah Tuhan, Tuhan tetap maha besar, Tuhan tetap maha suci, Tuhan tetap maha agung. Sebaliknya kalau misalnya Tuhan menciptakan nih misalnya makhluk seluruhnya taat semuanya seperti malaikat, apakah Tuhan langsung bertambah sifat-sifatnya? Ya tidak. Tidak. Tuhan ya tetap maha besar, maha agung, maha suci. Oleh sebab itulah jangan merendahkan Tuhan. Tuhan dikatakan sebagai menuruti suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini pembelokan akidah, pembodohan namanya. Karena Tuhan tidak pernah butuh kepada apapun dan juga tidak pernah butuh kepada siapapun. Justru rakyatlah yang seharusnya berusaha untuk mengikuti firman Tuhan. Jadi rakyat ini kan manusia, rakyatnya kan manusia nih ya. Alhamdulillah ada bangsa jin juga ada. Jadi rakyatlah yang seharusnya mengikuti, berusaha mengikuti firman Tuhan. Bukan malah jumawah, angkuh, sombong, memaksa Tuhan agar mengikuti kemauan nafsu manusia. Itu namanya sombong, jumahwa, angkuh, tidak mau tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, tetapi inginnya memaksa-maksa Tuhan agar sesuai dengan nafsu mereka. Rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa dipaksa untuk memilih pemimpin yang mereka sendiri belum tahu kemampuan dari setiap calon pemimpin yang akan dicoblosnya. Coba kita renungkan. Lalu harus berdasarkan apa rakyat kecil memilih pemimpin? Cobalah kita renungkan nih, kita renungkan. Nah, kalau Pak Presiden Prabowo kan pertimbangannya adalah kos biaya yang sangat besar. Kami setuju. Memang ya, dan di dalam peraturan ya undang-undang ilmu ketuhanan itu rakyat kecil ya seharusnya taat gitu aja. Rakyat kecil taat, pemimpinnya amanat. Jadi pemimpinnya yang amanat, kemudian rakyat kecilnya yang taat, itu akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kalau di Indonesia ini diacak-acak semuanya, pejabatnya pengkhianat, rakyatnya disuruh memilih tanpa harus tahu siapa yang dipilihnya. Ini kan acak adut yang enggak karu-karuan. Nah, mungkin mohon maaf nih ya saudara-saudara kita di PDIP ini mati-matian menentang ide Pak Prabowo, mati-matian ditentang. Ya karena mereka merasa bisa membodohi rakyat-rakyat yang bodoh, ya kan? Jadi membodohi rakyat-rakyat yang bodoh, udahlah suara kamu tuh sama dengan suaranya kiai. Ya iya. Kalau memang yang langsung milih rakyat itu, walaupun mohon maaf nih ya, suaranya siapapun lah. Entah itu suaranya kuli bangunan, suaranya bakul es, ya tukang es, suaranya biduan, suaranya siapapun, dengan suaranya satu profesor doktor ya sama. Seorang profesor doktor dengan seorang yang membangun jalan di jalanan, kuli bangunan, satu sama. Ini kan kalau dipikir-pikir, negara kita ini sebenarnya ditentukan oleh orang-orang yang pinter
atau ditentukan oleh yang ngawur-ngawuran itu tadi. Coba bayangkan. Jadi dari segi kos biaya sangat besar, dari segi efisiensi dan rasionalitas itu nggak masuk akal. Kalau rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa tetapi dipaksa harus nyoblos, katanya itu kewajiban rakyat. Kewajiban rakyat itu taat, ndak taat. Rakyat itu diajari bagaimana taat. Lah pemimpinnya harus amanat. Amanat itu terpercaya. Oleh sebab itulah sebenarnya sebelum ada polemik antara Pak Prabowo dengan PDIP ini, kami Al-Faqih Tamalim sudah sejak dari dulu. Kami sudah sejak dari dulu merenung begitu. Karena kami memikirkan tatkala Khalifah Abu Bakar menggantikan Rasulullah itu enggak ada biaya apa-apa ya. Khalifah Abu Bakar menggantikan Rasulullah itu langsung saja dibaiat oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin dan Ansor membaiat Khalifah Abu Bakar untuk menjadi pemimpin kaum muslimin, enak. Nah, setelah Abu Bakar wafat, Abu Bakar mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah. Lah sahabat itu apakah semua dikumpulkan? Tidak. Hanya sahabat-sahabat yang terkemuka dan cerdas cendekiawan sajalah yang dikumpulkan untuk musyawarah. Tetapi para sahabat enggan, sungkan, enggak enak menyerahkan hal itu kepada Abu Bakar. Ya sudahlah wahai Abu Bakar, siapapun yang kamu pilih pokoknya kami nurut gitu. Itu ya orang pintar padahal. Para sahabat itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, tetapi beliaunya menyerahkan urusannya kepada Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar minta sumpah, ya udah kalau begitu siapapun yang saya pilih harus kalian taati. Ya udah. Akhirnya Abu Bakar memilih Umar. Umar bin Khattab itu atas dasar pilihannya Abu Bakar. Enggak ada kos biaya yang mahal-mahal, enak, simple, langsung. Nah, ketika Umar bin Khattab wafat, maka Umar bin Khattab mengumpulkan 7 sahabat yang dijamin masuk surga untuk saling memilih di antara mereka. Itu namanya Dewan Syura Ahlul Halli wal Aqdi. Di antara 7 sahabat itulah saling memilih dan terpilihlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memimpin kaum muslimin. Nah, setelah Utsman bin Affan wafat, maka Sayyidina Ali langsung dibaiat oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Orang-orang yang cerdas saja, enggak seluruh rakyat dilibatkan, membingungkan. Sudah kosnya besar, manfaatnya enggak jelas, katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini bertumpuk-tumpuk pembodohan kepada rakyat. Oleh sebab itulah kami sangat mendukung program yang diwacanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain kosnya bisa mengirit, ya bisa untuk menolong rakyat dan juga masuk akal, rasional. Jadi pilkada itu langsung sajalah dipilih oleh DPRD. Jika rakyat tidak bisa mempercayai DPRD-nya, ya itulah yang namanya manusia. Demikianlah dari kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.